Baik, kita akan memasuki renungan embun pagi dengan judul umat yang menyebut nama Tuhannya yang nanti dibawakan oleh Pastor Paul. Dan untuk lektor, bersiap-siap untuk Ibu Nerliana di 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 22 dan Ibu Sarma Roma 10 ayat 1 sampai 21. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan Ibu Santi. Ya, Bu Santi, suaranya Bu. Bu Santi, masih belum ada suara. Oke, Bu Santi. Coba saya mute dulu. Di-unmute. Coba di-unmute lagi, Bu. Bu, masih belum ada suara. Masih belum. Atau di backup sama Mbak Nomi. Silakan Mbak Nomi. Iya, Ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Biarlah urapan-Mu dan berkat-Mu selalu menyertai beliau Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan menjadi kekuatan dan juga teguran untuk setiap kami untuk memperbaharui hari-hari kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Nomi. Silakan Bu Nerliana. Terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wisely. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam hari yang baru dan semangat yang baru. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan raja, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka, begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu, para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran
yang di depan rumah Tuhan. Sebab itu, ulang, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Sungai Mesir. Pada hari yang ke-8, mereka mengadakan perkumpulan raya karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. Firman kepadanya, telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini
akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Selanjutnya Ibu Sarma, silakan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 10. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian. Ya,
Terima kasih Bu Sarma, silakan Pastor Paul. Ya, minta tolong ditampilkan 2 Tawarik 7 tadi ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Tunggu ya ayatnya ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ingat saudara, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dengan kata lain, umat yang menyebut nama Tuhannya, saudara. Wah, orang Islam. Nah, itu kan Islam kan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu kan orang Islam kan, itu Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya tanya lagi, namanya siapa? Siapa namanya? Nah, ya pokoknya menyebut nama Allah. Ya, nama Allahmu siapa? Ya Allah itu nama, ya kundelmu peang, saudara. Allah itu bukan nama, saudara ya. Allah bukan nama, saudara ya. Wah, Pak, kok ngegas, Pak? Hihihi. Ini bukan gubrak-gubrak, saya lagi kasih tahu Anda ya, karena yang di YouTube saya kan nggak cuma orang Kristen. Dan umatku, ya yang atasnya namaku disebut, atau umat yang menyebut nama Tuhannya, saudara. Loh, Allah itu namanya Tuhan. Gundulmu peang, saudara. Baal disebut Allah, saudara ya. Hubaal disebut Allah. Yesus pun disebut Allah, saudara. Ya, makanya Muhammad bilang apa? Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Karena orang-orang Kristen sebelum Muhammad lahir sudah memanggil Yesus sebagai Allah, saudara. Artinya Yesus disebut Allah. Ya, Allah adalah Yesus. Yesus dipanggil Allah. Ya, kan ada di Al-Quran itu kan. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Ayat itu ada kan karena ada kenyataannya, saudara. Memang kenyataannya orang-orang Kristen ya di Arabia Selatan, dari Irak sampai Arabia Selatan, mereka kan berbahasa Arab. Ya, mereka menyebut Yesus sebagai Allah. Nah, dan umatku yang menyebut nama Tuhannya. Di dalam Esra 5 dulu kita belajar ya. Esra 5. Sebentar. Oh ya, Esra 5 ya. Besm Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dalam bahasa Aram ya. Besum Allah. Bahasa Arabnya Bismi Allah. Sama itu saudara, Besum Allah dengan Bismi Allah. Sama saudara, satu bahasa Arab, satu bahasa Aram. Lalu siapa? Nama. Siapakah nama dari Allahnya? Allah itu bahasa Arab yang dibahasa Indonesiakan. Ya. Lalu siapa nama Allah itu, saudara? Oh, Allah itu nama, bukan. Sudah terbukti di dalam Al-Qur'annya, sudah disebut telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi Isa putra Maryam disebut Allah. Ya. Allah itu bukan, Allah itu, orang Quraisy bilang Allah itu punya 3 anak, Alat, Manat, dan Usa. Tetapi balik lagi saudara ya, itu justru membuktikan bahwa zaman dahulu, di zaman sebelum Muhammad, Alat, Manat, dan Usa punya ayah namanya Hubaal. Hubaal itu disebut Allah sama orang Quraisy. Ya. Itu fakta sejarah, saudara. Anda terima mau enggak lah ya gimana? Lawang itu sejarah, itu faktanya. Makanya kalau belajar agama jangan membabi buta. Ya, jangan membabi buta. Tapi siapa sih paling benar sendiri sejagat? Hati-hati saudara ya.
Kalau kamu tidak sama dengan saya, tak bunuh. Itu kan MUI itu, saudara ya. Kamu tidak sama dengan saya, kamu tak penjara kamu. Pokoknya berarti MUI inilah jalan menuju ke surga, saudara. Lalu bagaimana dengan Hambali Maliki, dengan Hanafi, cuman Syafi'i saja yang masuk surga kan? Lalu bagaimana dengan yang lain, saudara? Orang Islam yang lain. Yang paling benar yang cuma Islamnya MUI, gundul mupeang, saudara. Cabul semua, teroris semua. Hati-hati, saudara. Anda kalau beragama itu jangan mau di-framing sama orang ya, saudara. Anda punya hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan keselamatanmu, surgamu ditentukan oleh organisasi apapun di dunia ini, saudara. Baik organisasi gereja maupun organisasi Islam, organisasi masjid, MUI, PGI. Oh, kalau bukan PGI sesat, gundul mupeang, saudara. Kalau bukan Trinitas Wana sesat, gundul mupeang, saudara. Itu tadi ya, hati-hati, saudara ya. Jangan keselamatanmu, damaimu, ya imanmu ditentukan oleh organisasi gereja atau organisasi agama apapun, saudara. Keselamatanmu itu milikmu sendiri. Kamu harus bertemu dengan Tuhanmu sendiri, bukan katanya orang. Sebab orang-orang yang diselamatkan ini adalah orang yang berseru kepada nama Tuhan. Tadi ya, Roma 10 ayat 13. Orang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, umat yang menyebut nama Tuhannya, ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Siapa nama Tuhanmu, saudara? Siapa nama Allahmu? Yesus, Pak. Oh, boleh, saudara. Boleh. Lepas saksi Yehova kan nggak percaya Yesus adalah Allah. Saksi Yehova percaya Yehova adalah Allah. Ya itulah nama Allah, saudara. Yehova adalah nama Allah. Yesus artinya Yehova Yasya. Barang siapa percaya bahwa Yesus, Yesua, Yehova Yasya adalah Tuhan. Ya, selamat, saudara. Barang siapa berseru kepada nama Yesua akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Yehova Yasya. Nama Tuhan itu ngambil dari Yoel 2, saudara. Ya, barang siapa berseru kepada nama Yehova akan diselamatkan. Roma 10:13 itu adalah kutipan dari Yoel 2. Ya, ayat berapa? Coba tolong tampilkan. Yoel 2 ayat apa lagi, saudara? Kurang kali disebut ya, Yoel 2 ayat 3:2 ya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, TUHN huruf besar semua dari kata Yehova ya. Barang siapa berseru kepada nama Yehova akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Tapi kata Tuhan tadi, ya, tarik dari Roma 10 ayat 19. Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, siapa nama Tuhan? Yesus. Makanya saya sebut umat yang menyebut nama Tuhannya. Siapa Tuhanmu, saudara? Ya, Hipage Satana, the Grab Tiger. Ya, Kurion Tonteon Proskunensis. Ya, pergilah engkau setan. Ada tertulis bahwa kamu menyembah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus, saudara. Tuhanmu. Ya, siapa Tuhanmu? Yesus, saudara. Hanya orang-orang yang mengerti menyebut nama Yesus, dia akan diselamatkan. Tapi masalahnya Anda ngerti nggak? Jangan-jangan Anda nyebut-nyebut cuma lata doang. Nanti sambil nyebut Yesus, sambil mencaci maki, sambil belakangnya ngomong selangkangan semua, saudara. Ya, itu kalau di pasar tuh simbok-simbok itu ya, Anda lihat ya, ini ada simbok-simbok.
didor gitu. Nanti simuk-simuk ini bisa nyebut nama ya Allahu Akbar sampai selangkangan satu-satu, semua nama yang ada di selangkangan itu disebut satu-satu, saudara. Ya kan? Dari warnanya semua disebut sama dia, so, yang dari selangkangan itu. Itu mana sibuk-sibuk di bawah dor, Anda gituin, kagetin. Ya, sebut nanti semua ya, semua. Nah, dia sebut Allah dan sebut semua yang ada di selangkangan itu, so, sebut satu-satu. Itu menyebut nama Allah juga, itu menyebut nama Tuhan. Anda menyebutnya begituan. Anda mau sambil memaki-maki, itu sambil menyebut nama Tuhan. Oh, hati-hati, saudara. Karena ada apa? Sebetulnya apa sih? Bisa barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maksudnya apa sih? Ya, berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Maksudnya apa sih? Balik lagi Pak Yuda, 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi ya. Apa sih maksudnya? Ketika dia menyebut nama Yehova, ya, dia harus apa, saudara? Merendahkan diri, saudara. Berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kamu menyebut nama Tuhan, kamu tidak berbalik dari jalanmu yang jahat, nggak akan didengar. Tidak akan didengar, saudara. Kalau kamu menyebut nama Tuhan dan kamu tetap keraskan hatimu dan kamu tetap cabul, ya kamu menyebut nama, kamu tiap hari berdoa, tiap hari kamu pergi ke Alexis, kamu tiap hari berdoa, kamu tiap hari nyakit, ya berusaha untuk menjatuhkan, memfitnah orang, kamu tiap hari berdoa menyebut nama Tuhan, tapi tiap hari hidupmu, saudara ya, sembarangan. Tuhan dengar nggak? Enggak. Karena ada syaratnya, saudara ya. Bagaimana Tuhan mendengar dan menyelamatkanmu? Dia harus merendahkan diri. Merendahkan diri. Simple sekali, saudara. Harus merendahkan diri kamu. Nggak bisa sembarangan berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Komplit itu, saudara. Nggak bisa cuma sepotong. Ya, pokoknya aku tiap hari berdoa, Pak. Lalu Alexis jalan terus, Pak. Iya, gundul peang, saudara. Berdoa, Alexis jalan terus. Ya berdoa, Pak. Ya, tapi nipu jalan terus, Pak. Ya berdoa, Pak. Oh, tapi ya donasi panti asuhan ditilep, Pak. Gundulmu peang, saudara. Tuhan mau dengar nggak? Enggak, saudara. Nggak bakal dengar. Anda berdoa, Anda menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi Anda tidak percaya bahwa Tuhan akan memberkati kamu, saudara. Kalau saya mau berdoa beneran berdoa ya. Kalau saya sudah berdoa, saya udah nggak kerekelan lagi, saudara ya. Saya usaha, tetapi dengan cara yang benar. Nggak sabet sana, sabet sini. Oh, dulu saya berdoa sambil sabet sana, sabet sini. Tuhan jawab nggak? Enggak, kan Tuhan sudah bilang, jangan. Kenapa kamu masih sabet sana, sabet sini? Buka tutup lubang lama-lama, Anda masuk ke dalam lubangnya, jebur nggak keluar-keluar. Karena saking dalamnya lubangnya kan, lama-lama kan dalam kan. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Lama-lama nyebur ke dalam, saudara, nggak keluar-keluar. Masalahnya ketika Anda menyebut nama Tuhan, Anda ngerti nggak sih? Harus bagaimana sikap hatimu? Yang merendahkan dirimu, saudara. Artinya Anda jangan main-main. Waktu mau nyebut nama Tuhan kita itu Anda jangan main-main. Kalau Anda pengen benar-benar pengen selamat. Ya. Hati, saudara. Karena nama itu nanti nggak berkuasa lagi dalam hidupmu. Makanya dalam Keluaran 20 ya, sangat jelas ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Orang Yahudi itu paling takut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, saudara. Anda seringkali berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus. Ya, lalu nggak dijawab-jawab, lalu pendetamu menghiburmu. Oh, karena 3 jawaban doa. Iya, jawabnya iya. Tapi ini ya satu per 1000 lah. Dari 1000 doamu mungkin 1 dijawab iya, saudara. Kedua, nanti. Ya, jawabnya nanti. Ketiga tidak. Masalahnya, Tuhanmu menjawab doamu 1 per 1000, saudara. Peluang dijawabnya 1 banding 1000. Artinya apa peluang banding 1 banding 1000? Ya karena kamu menyebut nama Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan, ya. Tapi kamu sendiri tidak menghormati nama itu. Bilang, Tuhan dengar? Enggak dengar, saudara.
Ya, satu Anda kudu tahu nama Tuhanmu siapa, saudara. Allah, Pak, Gundul Peyang. Allah itu bukan nama, Allah itu adalah title, saudara ya. Presiden Jokowi, Presiden Soekarno, Allah Hubal, Allah orang Filistin, Allah orang Amalek, Allah orang Israel, Allahnya orang Indonesia, Allahnya orang Arab. Allah itu sebuah title, ya. Siapa namanya? Makanya orang Islam doanya nggak ada yang dijawab, saudara. Buktinya sehari tiap 5 kali, Tuhannya nggak dengar-dengar, saudara. Nggak bangun-bangun. Umatnya yang keberbekan sama tetangganya keberbekan, saudara. Oh, serius, ini bukan kata saya, kata kiainya mereka sendiri kan. Katanya Gus Dur, katanya Buya Sakur kan. Makanya, katanya Buya Sakur ya, doa 5 kali sehari. Kenapa? Karena dia nggak dengar. Karena nggak tahu nama Tuhannya siapa. Manggil Jalangkung datang, saudara. Coba Anda panggil Jalangkung. Kalau nggak percaya, coba aja Anda panggil Jalangkung datang, saudara. Jalangkung, Jalangkung, yang kangkung. Ya dipanggil-panggil coba deh. Datang Jalangkung, saudara. Coba Anda manggil-manggil nama Tuhan Allahnya orang Islam. Nggak datang-datang, saudara. Karena nggak sabar. Ya Allah, tolong tutup itu HKBP. Ya Allah, tolong tutup itu gereja Betani. Ya Allah, tolong tutup gereja itu, tutup gereja itu. Karena Allah yang ada datang, mereka bertindak sendiri, tutup sendiri, saudara. Ya Allah, tolong asap itu Yusuf Panupulu. Karena nggak ada asap-asap, mereka sendiri yang mengasap, saudara. Ya Allah, tolong asap itu KC. Karena nggak ada asap-asap, maka mereka sendiri yang mengasap, saudara. Karena Allahnya tidak mendengar doa mereka. Anda mau gitu, saudara? Anda mau gitu? Kasihan deh lu. Anda mau berdoa dijawab doamu. Anda berdoa mengasap saya, nih orang-orang Islam kan, wah jutaan orang Islam berdoa mengasap saya. Bukannya tambah diasap, tambah ganteng, tambah bagus. Ya saudara ya, baru ganti laptop saudara. Oh pamer saudara, baru ganti laptop saudara, coba gimana. Buat apa? Buat mengasap Allah lagi. Buat mengasap Allah. Ganti laptop buat mengasap Allah saudara. Oh, malah dimodali lagi saudara ya, sama musuhnya Allah. Dimodali sama musuhnya Allah, yaitu Tuhan Yesus. Buat apa? Buat mengasap lagi, saudara ya. Coba Pak, gimana saudara? Tapi jangan sampai kamu orang yang punya nama itu di dalam hidupmu, kamu teriak-teriak, ya doa 1000 dijawab cuma 1. Jangan sampai. Kenapa bisa begitu? Kan kamu harus introspeksi, mesti jujur. Oh iya kata Pak Pendeta 3 jawaban doa, ya iya, nanti dan tidak. Masalahnya kapan Tuhanmu yang kamu sebut di dalam nama Yesus itu, atau di dalam Trinitas atau Oneness itu saudara ya, yang 1 itu dari 1000. Iya Pak, aku yang mau pegatan ini Pak. Lah iya kenapa kamu nggak berdoa sama Tuhan Yesus? Saudara, suatu ketika ada seorang yang punya kesaksian hebat sekali saudara ya. Ini ada seorang pria, saya ketemu seorang sebentar, ya masih seorang pria di Eropa ini saya ketemu. Dia punya kesaksian yang hebat sekali, singkat cerita kesaksian itu begitu. Wah, orang tepuk tangan semua saudara. Orang tepuk tangan semua mendengar kesaksiannya saudara. Heboh saudara. Tapi dia sendiri bercerai dengan istrinya saudara. Pertanyaan saya saudara, waktu kamu cerai, kamu nggak tanya sama Tuhan yang kamu berdoa, ya ini orang kesaksian, dia mengalami mujizat yang luar biasa, dia berdoa kepada Tuhan dalam keputusasaannya, ya, terus Tuhan memberi mujizat yang luar biasa, semua orang tepuk tangan saudara. Tapi pertanyaan saya, lah waktu kamu cerai kemarin, 2 kali, 3 kali cerai, berapa kali cerai dah, mau berkali-kali soalnya ya. Waktu kamu cerai itu, kamu nggak memanggil nama Tuhan, kamu nggak berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ada mujizat dalam pernikahanmu. Saudara nanggap nggak? Artinya mungkin doanya dia kemarin cuma dapat nemu saja, saudara. Masa Tuhan memberikan mujizat di dalam ekonominya dia, tapi Tuhan tidak memberikan mujizat di dalam keluarganya? Coba. Tarik mundur. Pak Pendeta, coba tarik mundur. Mana lebih penting, perekonomianmu atau keluargamu? Mengapa kamu bisa bersaksi, oh ini Tuhan kasih mujizat, ada berkat, saya dapat pertolongan, dapat bisnis, saya dapat pertolongan, dapat uang sekian miliar, saya dapat pertolongan, dapat ini, dapat itu, saudara ya.
Materi semua cerita, judulnya uang, mobil. Oh saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Wah saya sudah, wah, saya dipulihkan Tuhan, saya sekarang dipulih uang 1 triliun. Banyak kan di gereja-gereja. Pertanyaannya, terus orang ini cerai, terus dia nggak berdoa. Mana lebih penting, keluarganya atau perekonomiannya? Kayaknya nggak mungkin Tuhan mengabulkan ekonominya dia, tapi Tuhan tidak mengabulkan doa untuk keluarganya. Berarti ada yang salah, saudara. Kemarin dapat nemu. Atau mungkin dia cara yang lain, pakai cong tipo, lalu dia mengklaim bahwa itu mujizat dari Tuhan. Ya kan? Coba, oh di sini Anda diobok-obok, saudara, imanmu, saudara ya. Jangan tenang-tenang saja, dibongkar, saudara ya. Supaya kamu jangan ngimpi masuk surga. Jangan ngimpi masuk surga. Banyak orang kesaksian diselamatkan dari maut, dari apa segala macam, keluarganya berantakan. Kenapa kamu nggak berseru-seru kepada nama Tuhan ketika keluargamu berantakan? Anda nyadar nggak sih, saudara? Mana yang lebih penting, saudara? Kesehatanmu atau keluargamu? Anda mau hidup panjang, sehat, keluargamu berantakan. Alasannya, wah Tuhan menyembuhkan saya dengan mujizatnya. Jangan-jangan bukan mujizat Tuhan. Ya memang waktunya sembuh saja, saudara. Ketika ada berdoa untuk pernikahanmu, kenapa Tuhan nggak jawab? Oh, saya komplain sama Tuhan ya, Tuhan, papi mami saya ya, kenapa papi mami saya itu begitu rupa bertengkarnya? Saya berdoa belasan tahun, saudara. Sampai menjelang papi mau meninggal, baru mereka rukun. Papi mau meninggal, baru mereka bisa pegangan tangan, ya, saling mesra-mesraan, saling mengampuni. Makanya waktu saya sama Ana mengalami yang buruk, saudara, apapun boleh terjadi, Tuhan. Jangan lepaskan aku dari tangan. Pulihkan pernikahan kami, Tuhan. Begitu doa ini ya dinaikkan. Bukan cuma pernikahan kami yang dipulihkan, saudara. Anak-anak kami dipulihkan. Karena ada konsekuensi dari pernikahan yang dipulihkan. Pernikahan yang dipulihkan konsekuensinya apa, saudara? Ada kesatuan hati. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, berdoa, sepakat. 2, 3 orang, 2 suami dan istri. Ketiga, siapa? Anak-anak. 2, 3 orang sepakat di dalam namaku, minta apapun juga, Tuhan kabulkan dari surga, saudara. Suami, istri, dan anak-anak sepakat, saudara. Tuhan kabulkan doa kami, saudara. Di dalam nama Yesus, 2, 3 orang sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara ya. Makanya ya, tiap hari Anda introspeksi. Doa yang benar, yang tidak untuk memuaskan hawa nafsumu, saudara. Judulnya materi terus, kesembuhan terus. Anda nggak mikir ya, kalau Anda lagi nyakitin orang, Anda berdoa, Tuhan, tolong. Saya sekali ketemu orang, saudara, ada sesuatu yang salah dengan orang itu, Tuhan ingatkan saya untuk berdoa pada dia. Walaupun sambil jalan, sambil setir mobil, saya langsung keingetan ini, ya, ini orang brengsek amat. Tuhan tolong orang ini, Tuhan, kasihan amat ini, saudara. Ya, saya berdoa, saudara, saya langsung doakan. Itu syafaat kita, saudara, tiap hari tanpa putus-putus. Ini kalau saya lagi pas ingat, ya, ini ada pertikaian di internal kita, ya kan? Saya berdoa, makanya saya kasih suara kenabian. Kamu ya, kalau ngurus yang begini aja kamu tidak bisa, apalagi ngurus yang besar. Kalau kamu tidak bisa merendahkan diri, jangan ada kebencian ketika kita mengkritik. Jangan ada kebencian ketika kita melaporkan orang ke polisi. Jangan ada kebencian. Hati-hati. Harus dijaga. Dan kita tahu waktu Tuhan bilang enggak. Karena itu keputusannya ada di kamu. Dan saya sudah ngerti, saudara. Keputusannya ada di kita. Konsekuensi-konsekuensi. Tidak semua doa itu Tuhan akan jawab langsung. Enggak, beneran, saudara ya. Karena kita sudah tahu jawabannya adalah ya kamu yang harus merendahkan, ya kamu yang harus berubah. Jawabannya itu, Tuhan, tolong Tuhan, ini suamiku susahnya minta ampun Tuhan, Tuhan.
Terus Tuhan akan jawab, ini jawaban Tuhan. Dengarkan saudara ya, kamu berubah, nanti suamimu berubah. Tuhan, ya istriku ini ampun, Tuhan, waduh, ampun. Kenapa Tuhan tidak kabulkan? Enggak, kamu yang berubah, istrimu berubah nanti. Itu jawaban doanya itu, saudara. Saya kasih tahu, lupa. Kan Bapak, iya, kan Anda sudah berdoa bertahun-tahun buat istrimu kan supaya berubah. Kamu istri-istri sudah berdoa buat suamimu kan bertahun-tahun, puluhan tahun supaya suamimu berubah. Tak kasih tahu nih, hari ini Tuhan menjawab, kamu yang harus berubah. Itu jawaban Tuhan buatmu. Bukan merubah istrimu, bukan merubah suamimu. Kamu yang harus berubah. Nanti dia akan berubah. So, ini jawaban Tuhan buat kamu. Kan kamu berdoa, nanti tak jawab ini ya. Tuhan tadi barusan ngomong sama saya, itu jawabannya itu. Bercanda, serius saudara ya. Serius saudara, kamu yang berubah, ini kata Tuhan. Kamu yang berubah, nanti dia berubah. Siapa di sini? Sini ada yang berdoa sudah puluhan tahun ya. Buat suaminya sama buat istrinya. Nggak berubah-berubah sampai capek. Tuhan tolong ubahkan. Kamu yang berubah, nanti dia berubah. Ya. Nah, itu jawaban Tuhan. Tuhan sudah jawab. Bukan iya nanti, tidak. Bukan. Itu jawaban Tuhan, saudara tadi barusan. Nah, makanya kenalilah jawaban doamu juga kalau lagi berdoa. Iya, tidak, nanti. Enggak ada. Saudara kan tahu, langsung tahu, saudara ngerti ketika waktu saya berdoa untuk suatu masalah. Saya langsung ngerti, saudara. Saudara jawab. Sebab ketika hati kita sama hati Tuhan sama, ya kan? Pertama tadi menyebut nama Tuhan, ya, berdoa di dalam nama Yesus. Kedua, 2-3 orang sepakat, ya. Yang pertama kan tadi jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang kedua, sepakat, ada doa sepakat, saudara ya. Kenali jawaban doamu yang ketiga, kenali jawaban doamu. Jawaban doa itu bukan 3, saudara. Tadi barusan Tuhan juga jawab, bukan iya nanti tidak, bukan. Tadi barusan dijawab, kamu yang harus berubah, nanti suami berubah, itu jawaban Tuhan. Ya, kenalilah jawaban doamu yang ketiga. Ya, yang keempat, kamu doanya jangan untuk memuaskan hawa nafsumu, saudara. Doamu itu harus sama dengan hatinya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam kasihku, remaku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Kalau orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, tidak mungkin minta beli mobil Alphard, beli Ferrari, beli Louis Vuitton, segala macam. Waduh, minta duit buat bisa koleksi setiap hari. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin dia minta beli-beli barang-barang mewah, kepengen. Dia pasti berdoanya apa? Tuhan tolong ini Damaris, supaya uangnya ditambahi. Kasihan, saldonya cuma tinggal 200 juta, Tuhan. Tuhan tolong Damaris supaya bisa kasih makan 10.000 orang makan tiap hari. Orang kalau tinggal di dalam kasihnya pasti begitu, saudara. Otaknya cuma apa tiap hari? Siapa lagi yang bisa aku tolong ya? Aduh, bagaimana aku bisa tolong orang ya? Bukan bagaimana aku bisa beli ini, beli itu ya. Bagaimana aku bisa memuaskan hawa nafsuku ya. Bagaimana supaya punya suami yang ganteng, kaya raya. Tuhan tolong beli suami yang ganteng, kaya raya, yang baik. Itu hawa nafsu, saudara. Tuhan, berikan aku jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu punya kriteria, Tuhan. Hati-hati, saudara ya. Jadi Anda harus mengerti ketika Anda berdoa, menyebut nama Tuhan, Tuhannya yang mana. Dari situ Anda kemudian masuk. Nanti ada doamu nanti tepat. Doamu nanti tes. Doamu nanti nggak bertele-tele. Kenapa Anda doa panjang-panjang, saudara? Anda ragu, doamu didengar apa enggak kan? Atau Anda pengen sampai cun, saudara? Pokoknya padahal nggak cun-cun. Ya, kalau anak-anak saya mah kalau berdoa mah gampang. Tuhan, tolong Tuhan, pengen ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya papa selamat. Tuhan, tolong Tuhan. Ini Tuhan, tolong Tuhan. Simple, saudara ya. Doanya nggak usah panjang-panjang. Kenapa sih doa? Anda doa lebih lama daripada saya khotbah. Lucu, saudara. Kalau Anda sudah mengerti ini, doamu simpel, tes. Ya, saya kalau berdoa begitu ingat siapa ya? Saya ingat Pak Hindo, Tuhan tolong Pak Hindo, Tuhan. Saya ingat siapa Pak Apeng, saya cuma Tuhan tolong Pak Apeng, Tuhan. Oh, Tuhan yang Maha Besar Pencipta langit dan bumi. Wah. Saya mendoakan Pak Apeng bisa setengah jam. Saya kalau doakan 60 orang setengah jam kali 60, saudara.
Lalu sebut nama. Apa itu bersyafaat sih? Ini simpel tambahan dikit ya. Kalau Anda berdoa ya di dalam nama Yesus, ya kan? Tapi kalau bersyafaat, kalau berdoa untuk diri sendiri kan Anda berdoa di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan suruh kita pakai kemenyan, meja ukupan kemarin ya, yaitu doa syafaat, saudara ya. Maksudnya apa, saudara? Anda berdoa kepada Tuhan Yesus atas nama orang-orang itu, saudara, yang Anda doakan. Ya, Anda membawa nama-nama ini, bawa namanya. Itu bersyafaat, ya. Belajar bersyafaat tiap hari. Kamu ingat, nih, Pak, Tuhan tolong Joseph Paulus supaya dilindungi. Tuhan tolong lindungi Pak Alex, Tuhan. Tuhan tolong lindungi Pak Santiamer. Tuhan tolong Pak Cindra Toping. Tuhan tolong Pak Ponto. Tuhan tolong Tuhan berkati Pak HW ini. Anda ingat nama, Anda sebut namanya. Tuhan tolong orang ini. Biasa kan begitu. Anda ingat nama siapa sesuatu, dia jahatin, Tuhan tolong ampuni orang ini. Coba Anda mulai belajar. Itu bersyafaat, saudara. Menyebut nama orang itu kepada Tuhan. Sebut, nggak usah Tuhan panjang lebar pencipta langit dan bumi, makanya berbahasa roh. Saya sudah berdoa syafaat. Iya kan? Itu juga sakit. Aduh, itu nggak diajari sama Tuhan. Anda sebut nama orang-orang kudus ini satu-satu, saudara. Ingat, Tuhan, saya ingat Tuhan Pak Kindo. Tuhan, saya ingat Pak Weles Ang. Tuhan, tolong Om Dikan itu. Tuhan, ingat lagi apa, saudara? Ingat, sebut namanya. Tuhan Yesus, tolong dia. Tuhan, berkati orang ini. Kalau Anda ingat masalahnya, Anda ingat merasakan meresapi, Tuhan, kasihan Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda sambil merasakan penderitaannya atau pergumulan hidupnya. Ini kamu punya hatinya Tuhan. Wah, Tuhan, mendoakan satu orang saja, saudara, ya panjang lebar, ngotbahi Tuhan, ngotbahi kita semua yang ada di sini. Nah, Anda cuma doa satu orang 1/4 jam. Aduh. Saudara. Tuhan Yesus memberkati.